Assalamualaikum, sahabat pintar. Bertemu lagi dengan MPB Channel. Channel ini membahas pendidikan dan hiburan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, bagikan, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dan hiburan yang akan datang. Assalamualaikum sahabat channel MPB, update video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu. Pada pertemuan lalu kita telah belajar menulis paragraf pembuka cerpen. Kali ini kita akan belajar menulis rangkaian peristiwa. Yuk kita simak materinya. Ya, kita lanjutkan pada rangkaian peristiwa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis rangkaian peristiwa. 1. Paragraf pembuka. 2. Alur cerita yang akan dibuat. 3. Karakter tokoh. 4. Latar cerita. Sebagai contoh, paragraf pembuka diawali dengan konflik. Alur ceritanya campuran. Tokoh Dewi, karakternya tokoh anak sekolah yang giat membantu orang tua. Latar tempat di rumah, waktu pagi hari. Rangkaian peristiwa bisa ditulis sebagai berikut. Sekitar 3 tahun lalu, Dewi adalah anak yang disayang oleh orang tuanya dan selalu siap menghadapi pelajaran di sekolah. Kumandang azan membangunkan Dewi dari tidur lelapnya. Ia bergegas menuju kamar mandi, ambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, Dewi ke dapur membantu ibunya mencuci piring, gelas kotor. Setelah mandi, Dewi mempersiapkan buku-buku pelajaran serta memeriksa sekilas tentang tugas sekolah. Semua peralatan sekolah dimasukkan ke dalam tas sekolah. Contoh rangkaian peristiwa itu adalah sorot balik setelah konflik yang telah diuraikan dalam paragraf pembuka. Rangkaian peristiwa menceritakan kisah sebelum terjadinya konflik. Bagaimana contoh rangkaian peristiwa yang paragraf pembukanya dibuka dengan sebuah kejadian? Langkahnya sama. Catat dulu alur cerita yang akan dibuat, karakter tokoh, latar cerita. Misal paragraf pembukanya, remaja itu tiba saat matahari terbenam, langit menggelap dengan semburat jingga di ufuk barat. Angin bertiup pelan dan burung-burung kembali ke sarang. Di punggungnya tergantung tas gendong yang menempel erat. Alur cerita yang akan dibuat campuran. Karakter tokoh remaja aktif dalam kegiatan. Latar cerita rumah malam hari. Dapat dibuat rangkaian peristiwa sebagai berikut. Ia memasuki rumah yang disambut dengan kegelapan karena sebelum ia meninggalkan rumah, remaja itu mematikan semua aliran listrik. Tak lama berselang, remaja itu menyalakan lampu dan nampaklah ruangan yang sederhana. Meja terbuat dari kayu berada di ruangan itu dan ada 2 kursi di sekitar meja itu. Lantainya terbuat dari semen yang mulai retak-retak. Kisah itu melanjutkan kisah sebelumnya. Padahal sebelumnya sudah ditetapkan alur campuran. Tapi paragraf ini, ya, rangkaian peristiwa ini belum menunjukkan bahwa adanya sorot balik, masih maju ya. Hal ini tidak jadi masalah karena sorot balik akan ditulis pada rangkaian berikutnya. Rangkaian cerita tersebut mendeskripsikan remaja setelah masuk rumah.
Dari dua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian peristiwa tergantung pada paragraf pembuka, alur, tokoh, dan karakter, serta setting yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk lebih mendalami pemahaman kita, mari kita berlatih menulis rangkaian peristiwa. Sebagai tugas, tulislah rangkaian peristiwa hingga beberapa paragraf berdasarkan paragraf pembuka yang telah Anda buat sebelumnya. Selamat bekerja. Apabila masih ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar atau tanya langsung dengan guru Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita ya, sahabat channel MPBI. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang, yang tentunya akan lebih menantang dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.